Semangat pagi anak-anak. Kita lanjut materi kita sebelumnya ya. Masih ada di materi akuntansi perusahaan dagang. Tapi untuk kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat pembayaran. Sebelum masuk ke materi syarat pembayaran, kita review dulu materi kita kemarin, yaitu tentang kegiatan perusahaan dagang. Nah, untuk kegiatan perusahaan dagang ini telah kita ketahui ada dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pembelian dan kegiatan penjualan. Nah, masih kalian ingat bahwa pembelian dan penjualan di sini yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dagang, bukan pembelian dan penjualan barang-barang yang lain seperti peralatan, perlengkapan, gedung, mesin. Nah, untuk pembelian dan penjualan terkait hal tersebut nanti akan memunculkan akun sendiri, yaitu akun peralatan sendiri, gedung sendiri, mesin sendiri, dan sebagainya. Untuk pembelian dan penjualan ini kita ketahui bahwa mereka bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit. Untuk transaksi yang dilakukan secara tunai, kita akan menerima bukti pembayaran secara cash, sehingga dia tidak menimbulkan persepsi atau masalah. Nah, tapi bagaimana dengan pembelian maupun penjualan secara kredit? Nah, untuk pembelian dan penjualan secara kredit ini biasanya akan ditetapkan sebuah syarat berkaitan dengan pembayaran. Entah nanti jatuh temponya, atau pengenaan denda, atau pemberian potongan yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan secara kredit. Lalu apa sih yang dimaksud dengan syarat pembayaran di sini? Untuk syarat pembayaran di sini dia bisa diartikan sebagai sebuah perjanjian antara si penjual dengan si pembeli untuk pembayaran dari barang-barang dagang yang diperjualbelikan di antara mereka. Dengan demikian, nantinya batas antara pembelian tunai dengan pembelian secara kredit menjadi jelas. Jadi mana nih yang termasuk pembelian tunai dengan pembelian secara kredit? Nanti akan nampak dari adanya syarat pembayaran tersebut. Untuk syarat pembayaran ini dia terdiri dari beberapa jenis, ada 4 jenis pembayaran, 4 jenis syarat pembayaran. Nah, untuk syarat pembayaran yang pertama adalah syarat EOM atau end of month. Maksud dari syarat EOM atau syarat end of month ini dia adalah harga neto faktur, atau biasanya kan kalau kita melakukan transaksi secara kredit dia ditunjukkan dengan bukti transaksi berupa faktur. Nah, jadi ketika di dalam faktur atau bukti pembayaran tersebut tertera syarat EOM, artinya adalah harga neto faktur yang harus dibayar atau nilai utang yang harus dibayar itu adalah pada akhir bulan atau pada bulan di masa transaksi penjualan itu terjadi. Nah, jadi misal nih kamu melakukan transaksi ketika tanggal 12 Desember. Nah, maka untuk jatuh temponya maksimal pembayaran paling akhir adalah ketika tanggal 31 Desember atau akhir bulan berapapun, pada tanggal berapapun kamu melakukan transaksi tersebut. Untuk syarat yang kedua yaitu syarat N/60. Nah, maksud dari syarat N/60 ini, 60 di sini adalah artinya hari maksimal kamu bisa melakukan pembayaran. Jadi syarat N/60 ini bisa diartikan sebagai pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Nah, jadi untuk syarat ini kalian harus hafal jumlah hari yang ada di dalam bulan. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari tahun 2020, Budi membeli barang dagang sebanyak 50 pak
per paksnya harganya 50.000 dengan syarat N per 30. Jadi untuk 60 nya ini dia bisa diganti, biasanya bisa N per 30, N per 45, N per 60 atau N per 90. Jadi tergantung dari konteks soal yang ada, tapi artinya masih sama, yaitu jumlah hari paling lambat kamu bisa melakukan pembayaran. Lalu bagaimana cara untuk menetapkannya? Nah, artinya adalah harga tersebut, yaitu 50.000 kali 50 tersebut harus segera dilunasi tanpa perlu adanya potongan harga. Nah, jadi kalau nggak ada kode potongan harga khusus untuk syarat ini, dia tidak ada potongan harga. Jadi paling lambat nanti, karena transaksi dilakukan pada tanggal 1 Januari, syaratnya adalah N per 30, berarti maksimal pembayaran adalah 30 hari setelah melakukan transaksi, maka paling lambat pelunasan barang tersebut adalah 30 hari setelah tanggal 1, yaitu tanggal 31 Januari tahun 2020. Dengan syarat dia tidak ada potongan harga, meskipun pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal 31 Januari pada tahun 2020. Syarat berikutnya, syarat yang ketiga, yaitu 2/10 N per 30. Nah, untuk N per 30 ini artinya sama seperti syarat yang kedua tadi. Nah, maksud dari 2/10 dan N per 30 ini apa? Kita lihat untuk 2 di sini artinya adalah persentase dari diskon yang diberikan oleh penjual. Nggak harus 2, bisa 3, 4, 5, 6 tergantung dari konteks soalnya. Untuk 10 di sini artinya adalah jumlah hari dari tanggal faktur di mana pembeli wajib membayar faktur tersebut agar dapat diskon. Nah, jadi kalau kalian melakukan pembayaran tidak lebih dari 10 hari tersebut, maka kalian akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Untuk N per 30 di sini dia mengindikasikan ketika pembeli tidak mampu membayar dengan jumlah penuh faktur dalam kurun waktu 10 hari yang tadi, maka kalian bisa membayar lebih dari 10 hari tersebut. Namun, kalian tidak akan mendapatkan diskon. Jadi, untuk syarat 2/10 N per 30 ini bisa diartikan bahwa jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan pembayaran neto faktur ini paling lambat dilakukan 30 hari setelah transaksi tersebut terjadi. Contoh soal yang pertama, yaitu perusahaan membeli barang seharga 20 juta rupiah yang tertulis pada 1 Januari tahun 2020. Pembayaran tersebut menggunakan syarat 2/10 N per 30. Arti dari syarat tersebut bisa kita representasikan sebagai berikut ini. Syarat 2/10 N per 30 artinya adalah perusahaan tersebut dapat melunasi fakturnya maksimal 30 hari setelah transaksi terjadi. Karena transaksi tersebut terjadi pada tanggal 1, maka maksimal pelunasan adalah tanggal 31 Januari tahun 2020. Tapi ketika perusahaan membayar sebelum tanggal 11 Januari, nah ini untuk 2/10-nya ya, 10 hari setelah tanggal 1 adalah tanggal 11 Januari. Jadi ketika pembayaran dilakukan sebelum tanggal 11 Januari, maka ia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Namun, jika transaksi tersebut dilakukan setelah tanggal 11 tersebut, yaitu pada tanggal 12
Januari sampai dengan 30 Januari, maka nominalnya adalah tetap, yaitu 20 juta rupiah tanpa adanya potongan. Kemudian untuk syarat yang berikutnya, yaitu syarat yang terakhir, syarat keempat, yaitu 2/10, 1/15, n/30. Untuk 2/10 dan n/30 di sini artinya adalah sama dengan syarat yang sebelumnya. Yang membedakan hanyalah di sini ada tambahan 1/15. Jadi untuk 1 di sini tetap dia adalah persentase diskon yang diberikan oleh penjual. Untuk 15 di sini artinya adalah batas waktu agar kalian mendapatkan potongan sebesar 1%. Nah, jadi jika kita artikan syarat tersebut adalah jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, maka kalian akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tapi jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari sampai 15 hari, artinya antara 11 sampai hari ke-15 ini, maka kalian akan mendapatkan potongan sebesar 1%. Nah, dengan pembayaran itu faktur paling lambat 30 hari, karena di situ adalah n/30, maka paling lambat pelunasan adalah 30 hari setelah transaksi tersebut terjadi. Baik, cukup materi kita sampai sini untuk syarat pembayaran. Kita akan lanjut ke materi berikutnya pada video yang lainnya. Oke, Ibu akhiri cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga videonya bermanfaat dan semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dan terwujud dengan jalan yang terbaik, dengan jalan yang paling mudah untuk kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.